Tahu Anda terminologi iblis seperti malaikat terang? Tahu Anda arti itu? Iblis seperti malaikat terang. Makna itu artinya saking canggihnya iblis, Anda nggak tahu dia iblis. Saking canggihnya iblis, Anda nggak tahu dia iblis. Malah yang mengerikan, saking canggihnya iblis, Anda bukan sekedar nggak tahu dia iblis, Anda anggap dia Tuhan. Ini sedang terjadi tanpa disadari. Kenapa? Yang serius Tuhan katakan Roma 12 ayat 2. Baca, yuk operator tampilkan Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Bapak Ibu dengan teliti. Roma 12 ayat 2. Sama-sama baca. 1, 2, 2/4, 2,5, 3. Janganlah kamu catat baik-baik. Ini ayat sangat serius. Sayangnya orang Kristen, perhatian baik-baik, orang Kristen bahkan kebanyakan pendeta yang serius di mata Tuhan nggak serius di mata dia. Yang serius di mata manusia masih serius di mata orang ini. Itulah ketipu setan. Sebaliknya, yang bernilai di mata Tuhan belum bernilai bagi kita. Yang bernilai di mata dunia itu nilai bagi kita. Itulah salah satu pekerjaan iblis. Lihat ayat ini, perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini ada nggak terkandung kalimat unsur larangan? Ada nggak terkandung dalam kalimat ini? Ada unsur larangan nggak? Kalimat mana? Yes, Alkitab kurang kerjaan melarang yang gak serius. Saya ulangi, Alkitab kurang kerjaan melarang yang gak serius. Kurang kerjaan. Kenyataan ini sangat serius. Mulai Anda memiliki pikiran Kristus. Ini penting. Serupa dengan dunia ini sangat serius. Jujurlah, orang Kristen merasa diberkati Tuhan kalau kaya. Benar enggak? Benar enggak? Halo? Dunia menganggap berhasil kalau kaya. Benar enggak? Padahal Alkitab berkata apa? Orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Alkitab jelas sekali Alkitab itu. Ada orang kaya nggak sini? Halo? Berarti Kristen anti kaya nggak? Tidak. Kristen tidak anti kaya. Tangkap. Tapi Kristen tidak meletakkan nilai pada kekayaan. Ini masalahnya. Jangan merasa Anda berhasil sukses karena kaya. Kalau Anda buat itu nilai, Anda akan dikendalikan oleh materi karena nilai. Jawab Bapak Ibu, ada nggak orang percaya? Ada nggak orang nggak percaya Yesus? Ada nggak orang nggak percaya Yesus lebih kaya dari Anda? Makanya itu bukan nilai. Itu bukan nilai. Ayolah. Sedih rasanya Yesus. Bagaimana manusia itu bisa berubah? Kita ulangi. Buka Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Markus 1 ayat 42. Perhatikan baik-baik.
Ayat yang sama dibaca beberapa orang bisa fokusnya beda. Tergantung konsep nilainya. Markus 1 ayat 42. Kita sama baca Markus 1 ayat 42, operator. Sama-sama kita baca Markus 1 ayat 42. Sahur. Sama-sama baca teliti. 1, 2, ya. Dua pendeta baca ayat ini bisa gagal fokus. Fokus pertama pendeta yang kanak-kanak yang gak dewasa rohani. Fokusnya apa? Sembuh penyakitnya. Itu kanak-kanak. Ayolah. Tapi pendeta yang mulai dewasa rohaninya, fokusnya keterangan waktu. Ulangi apa? Kata mana dalam ayat ini yang mewakili keterangan waktu? Lebih keras. Saya ulangi, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Tangkap dong. Apa artinya? Dengar baik-baik. Dari aspek keterangan waktu ini, ada ya isi hati Tuhan mau sampaikan kepada orang percaya, bukan gak percaya. Kepada orang percaya, bukan orang gak percaya. Kepada yang mulai dewasa rohaninya, bukan kepada kanak-kanak rohani. Bahwa di balik ini Tuhan sedang bicara apa? Hai umatku, ini mujizat gampang. Ayolah, siumanlah, jangan pingsan terus. Ini mujizat gampang. Hai umatku, ini mujizatku yang terendah. Terendah. Tangkap, hai umatku, semua mujizat seketika tidak ada unsur kekekalannya. Tangkap dong, gak ada unsur kekekalannya. Jawab sekali lagi. Lazarus dibangkitkan Tuhan proses tahunan atau seketika? Bangkit gak dia? Mati lagi gak? Karena itu sementara. Itu sementara. Itu yang pernah saya bilang di sini berulang-ulang. Ada ibu-ibu datang ke saya. Puji Tuhan pendeta Ridwan. 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya kanker parah. Saya sudah sembuh. Apa saya bilang? Puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta, saya bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kok saya tahu Anda mengandung kepedihan? Kesembuhan sama sekali nggak ada unsur kekekalan. Catat baik-baik. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Bukan, stop. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Tangkap dong Bapak Ibu. Anda dan saya akan menggenapi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau anggap kesembuhan itu ciri utama ajaran Kristen. Kita tampilkan operator agak cepat. Matius 24 ayat 24. Operator Matius 24 ayat 24. Sama-sama kita baca Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca Matius 24 ayat 24. 1, 2, iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Lanjut. Enggak perlu Anda sarjana untuk mengerti ayat ini.
Tidak ada perbedaan signifikan Yesus dengan iblis dalam mujizat-mujizat tanda-tanda dahsyat. Enggak ada perbedaan signifikan. Ayolah. Tangkap kebenarannya. Karena itu seketika. Laut dibelah Tuhan, proses seketika atau tahunan? Terbelah enggak? Setelah lewat orang Israel, gabung enggak? Karena enggak ada unsur kekekalannya, gabung lagi. Semua mujizat seketika, enggak ada unsur kekekalannya. Ulangi, 1, 2, iya. Semua mujizat seketika. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, jawab, berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua, jangan bilang 1, itu korupsi Anda. Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Tangkap. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena bertobat. Kalau Anda sembuh tanpa pertobatan, Anda binasa. Karena itu nggak ada unsur kekekalannya. Di mana ada unsur kekekalannya? Ketika bertobat baru ada unsur kekekalannya. Ayo dong Bapak Ibu, jangan nyakiti hati Tuhan terus. Ketika ada dukun cilik di Surabaya, Ponari namanya. Celupkan batu, minum sembuh. Anda tahu? Pelajari sejarah. Anda tahu? Orang Kristen pun rame-rame ke sana. Bahkan pendeta pun ada yang datang. Keji-keji orang-orang seperti ini. Jahat-jahat orang seperti ini. Makanya sekiranya mungkin orang pilihan pun disesatkan. Karena orang Kristen suka sekali kesembuhan. Kagum dengan mujizat-mujizat kesembuhan. Stoplah. Kalau itu Anda ketika nggak percaya, kalau itu Anda ketika bayi rohani, kanak-kanak rohani, silakanlah. Tapi bertumbuh dong. Ayolah, bukan kebetulan Anda hadir hari ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Yang sepakat katakan amin. Yes. Pertanyaan, saya ulangi, pertanyaan. Berarti boleh nggak doa kesembuhan? Ayo dong, boleh nggak doa kesembuhan? Jangan titik, apalagi tanda seru. Harus koma. Boleh sampai limit tertentu. Lengkapi dong. Limit berikutnya doa kesembuhan kebodohan. Khotbahlah benar walaupun nggak diundang lagi. Jawab Bapak Ibu, jawab Bapak Ibu. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Capek loh. Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Ada apa Kristen ini? Gampang sekali Anda dibodohi. Ya niat matilah. Saya kasih pelajaran lagi yang sering saya kasih ajaran. Supaya Anda jangan gagal fokus. Saya ulangi. Kalau Anda naik pesawat ke Jakarta, naik pesawat kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Ngamuk Anda. Ayo dong konsisten dong. Mana lebih bagus, surga atau Jakarta? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ada apa Kristen ini? Delay pesawat komplain. Delay ke surga, puji Tuhan mujizat. Ada apa Kristen ini? Gak banyak orang percaya kepada Yesus menurut Yesus. Gak banyak. Makanya saya bingung, ada pendeta lebih tua dari saya. Lebih lama jadi hamba Tuhan. Protes. Saya gak setuju Pak Ridwan. Kenapa gak setuju? Saya minimal beriman umur saya 120 tahun. Berarti lu gak kenal Tuhan. Loh kenapa? Beriman 120 tahun itu bukan iman. Kenapa kalian serupa dengan dunia ini? Umur panjang bukan ukuran iman. Ayolah Bapak Ibu. Jawab dengan tegas.
Yesus mati di kayu salib umur berapa? Kenapa enggak 120 tahun? Kenapa enggak 150 tahun? Kalau itu ukuran nilai. Kenapa 33 something? Karena umur panjang bukan ukuran nilai. 33 setengah dia. Jauh lebih muda daripada Anda nih. Tahu kenapa lu belum mati-mati nih? Ayolah. Karena belum beres hidup Anda dan saya kalau begitu. Nyambung gak sih? Nyambung gak? Ya pasti nyambung orang Anda yang saya maksud. Pasti nyambung. Ada pendeta senior juga bilang apa? Saya gak setuju Pak Ridwan. Kenapa gak setuju? Saya beriman kayak Henok, kayak Elia. Iya menunjukkan kau gak ngerti iman lagi nih. Henok, Elia itu ke surga tanpa kematian. Bukan nilai. Itu dikagumi manusia. Itu gak dikagumi Tuhan. Tangkap dong. Anda Kristen gak? Saya bilang sama dia. Ya Kristen dong Pak Ridwan. Saya lebih tua dari Pak Ridwan. No. Tapi statement Anda menunjukkan Anda tidak Kristen. Loh kenapa? Jawab Bapak Ibu. Apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Arti Kristen pengikut Kristus. Bukan pengikut Henokh. Itu bukan Kristen. Bukan pengikut Elia. Pengikut Kristus. Ulangi. Yesus Kristus ketika dia di dunia jadi manusia. Sebelum naik ke surga. Mati dulu enggak? Ikuti dia. Ikuti dia. Henokh dan Elia enggak punya surga. Karena enggak mau berubah. Tanya kapan-kapan kalau atau ntar malam Anda meninggal, wawancara Henokh dengan Elia. Henokh, Elia kau punya surga enggak? Enggak. Aku nunggu surga yang dibuat Tuhan Yesus. Yesus yang punya surga. Ikuti dia. Makanya naik ke surga tanpa kematian jangan ditekankan dalam khotbah. Karena itu bukan nilai. 11 murid Yesus tanpa Yudas. Ada enggak di antara mereka salah satu naik ke surga tanpa kematian? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Makanya jangan populerkan kasus Henokh dan Elia. Jangan populerkan ke surga tanpa kematian. Apalagi Alkitab Perjanjian Baru berkata apa? Hidup untuk Kristus. Berarti kalau nggak mati, nggak untung lu. Ada apa sih Kristen ini? Makanya baca Alkitab dengan cermat. Jangan sepotong-sepotong. Apalagi jangan dikagumi dunia. Nilai bagi Tuhan. Jika satu orang saja bertobat, maka isi surga bersorak-sorai. Yang kedua, nilai di mata Tuhan adalah kalau kita pelaku firman. Hanya dua ini nilai di mata Tuhan. Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan umur panjang. Orang yang berbahagia bukan kaya. Orang yang berbahagia bukan ganteng cantik. Kalau Anda ganteng cantik gak usah GR-GR lah. Itu enggak nilai. Mau saya ulangi. Kecantikan dari luar atau dari dalam? Apa istilahnya? Apa istilahnya? Inner beauty. Bohong lo. Alah, lu kan enggak bicara inner. Ibu-ibu jawab dong. Mana Anda lebih lama? Baca Alkitab atau di salon? Udah gak usah ngomong deh. Salon itu dari luar bukan inner. Baca Alkitab tiap hari itu bicara inner. Saya ulangi, nyambung gak sih? Pasti nyambung. Udah dari salon pedikur, medikur, kur. Poles sana, poles sini, terus rambutnya sasak kayak singa. Terus keluar, dilihat suaminya. Ih, mami cantik sekali. Senang dia, ketipu loh. Kalau suami Anda muji Anda dari salon, itu penistaan. Karena maksud suami Anda, mami cantik kalau dari salon, aslinya sih jelek. Itu maksudnya. Kalau dari salon dipuji, lucu-lucu sedih Anda itu. Kok senang dipuji dari salon? Dangkal banget nilai lo. Ayo lo, mulai berubah. Ini penting sekali. Hidup untuk Kristus. Itu nilai pertama. Supaya
mati adalah keuntungan. Jangan niat naik ke surga tanpa kematian. Gak dapat untung lo nanti. Ayolah. Baca Alkitab itu utuhlah. Makanya Bapak Ibu, Alkitab berkata umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu apa? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Makanya jangan beriman umur 120. Itu bodoh. Umur 120 adik kakak lu udah pada mati semuanya. Jangan-jangan anakmu pun udah pada mati. Umur 80 tahun ke atas itu rasa sepi, mulai sepi. Makanya kalau umur 93 opamu, omamu, bakakung. Umur 93 orang tua kita jangan lagi nyanyi panjang umurnya. Pak, jangan. Lu nyiksa aja kerjaan lu itu. Jangan lagi nyanyi itu. Jangan nyanyi itu lagi. Anda gak alkitabiah. Karena 80 tahun ke atas itu menderita. Panjang umurnya. Tapi juga saya gak setuju. Kalau Anda nyanyi dekat dia. Pendek umurnya. Jangan juga, nanti keburu mati dia. Jangan. Gak usah nyanyi gitu lah. Ngomong, Pak, Mama, Pak, Tuhan baik ya. Iya. Mau gak masuk surga? Amin, amin. Baru doakan sama-sama adik kakak. Tuhan tolonglah. Jangan terlalu lama menderita orang tuaku. Kalau bisa dia take off on time lah. Karena kita tidak bicara nilai-nilai Kristen. Akhirnya tabu bicara kematian. Alkitab berkata hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa tabu? Makanya di gereja dipersiapkan setiap orang siap mati. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu latah, gak spontan. Ini masalahnya. Makanya tema kita hari ini temanya Injil lain. Ulangi. Yuk kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Operator 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Pembukaan tadi supaya Anda ngerti betapa berbobotnya tema hari ini. Injil lain. Mayoritas orang Kristen suka Injil lain daripada Injil yang benar tanpa sadar. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, terus kita bergantian sampai ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Saya mulai. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Kenapa diingatkan? Karena rata-rata kita gampang lupa. Kenapa diingatkan? Karena rata-rata kita gampang lupa. Gak ada ayat firman Tuhan yang tidak efektif. Pasti nyambung. Kecenderungan kita lupa. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Lanjut ayat 2. Ayat 3. Sebab yang sangat penting, catat baik-baik. Alkitab jarang menggunakan kata-kata sangat penting. Jarang sekali. Kalau sampai ada Alkitab menggunakan kata sangat penting, itu harus menyita seluruh perhatian kita. Yang sangat penting, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati, lanjut. Sesuai dengan. Jadi kalau ada orang berkata Kristus mati karena yang lain, itu enggak sesuai dengan kitab suci. Itu Injil lain. Kristus mati karena kemiskinan kita, itu Injil lain. Kristus mati karena penyakit kita, itu Injil lain. Kalau Anda baca Yesaya 53 bicara penyakit di situ, terjemahkanlah dengan ayat yang lain. Itu bicara dosa, roh pemberontakan. Makanya ada enggak orang sakit didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada gak? Ada gak? Yang penting dia bertobat, ada. Mau saya ulangi, kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam intip lah. Ada.
Sebaliknya ada nggak orang sakit didoakan oleh kuasa Kristus sembuh, mati tetap masuk neraka? Ada nggak? Banyak. Buktinya tadi 10 orang sakit kusta disembuhkan Tuhan semuanya. 9 binasa. Ini penting. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa yang membuat kita binasa. Upah dosa maut. Bukan, itu sesuai dengan kitab suci. Sama-sama baca ayat 4. Sama-sama baca ayat 4. 1, 2, ya. Yes. Dosa yang membuat kita tidak ada pengharapan. Dosa yang membuat kita putus hubungan dengan Allah. Dosa yang membuat hidup kita kesia-siaan. Dosa yang membuat kita binasa ke neraka. Enggak ada lain, cuma dosa. Kanker tidak bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah. Dosa bisa. Makanya saya peringatkan Anda, kalau Anda dewasa rohani, kanker tidak serius. Kecuali Anda kanak-kanak rohani. Kanker tidak serius. Tidak ada upah kanker maut. Upah dosa maut. Saya sedih. Tangkap. Saya sedih. Orang tua lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya malas baca Alkitab. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Rata-rata orang tua lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya malas baca Alkitab. Catat bebek. Supaya Anda percaya kepada Yesus menurut Yesus. Arti dosa tidak taat. Ulangi, apa arti dosa? Kan fokusnya kan perintah Tuhan. Kalau kau nggak taat kau mati. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Orang menerjemahkannya ke buahnya. Itu kan gagal. Fokusnya bukan buahnya. Sampai kurang kerjaan menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalak, itu buah kurang kerjaan. Apakah itu manggis, atau kosawo, atau duren, masa bodoh. Karena fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Artinya kalau kau taat, kau tidak mengandung kematian. Artinya kalau kau taat, itu statement hidupmu yang berbobot, kau mengakui dia Tuhan. Khotbah penyembahan tidak pernah berbobot mengakui Tuhan selain ketaatan. Catat bebek. Hanya ketaatan, statement hidup kita berbobot mengakui dia Tuhan. Kalau saya khotbah banyak orang dapat berkat khotbah, tapi di rumah saya tampar istri saya nggak pernah bertuhankan Yesus. Catat dong bebek. Hanya ketaatan. Statement hidup Anda dan saya berbobot mengatakan, kaulah rajaku, kaulah penebusku. Hanya ketaatan berbobot nyanyian Anda. Yang tadi Anda berkata, kaulah segalanya. Berbobot kalau Anda taat. Karena ketaatan itulah statement hidup yang mengatakan kaulah segalanya. Kalau Anda malas baca Alkitab, Anda berkata, kaulah segala. Anda itu pembohong besar. Apalagi tadi Anda menyanyinya sampai gemetar-gemetar. Kaulah terus pulang dari ibadah naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama Anda. Memang lu kesurupan semua itu. Catat baik-baik. Rata-rata orang gereja sekarang nggak di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia. Rata-rata di kota besar di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Makassar. Rata-rata hanya ritual tanpa spiritual. Hanya ritual tanpa spiritual. Hanya bagus waktu di mimbar, bagus waktu berdoa, bagus waktu penyembahan. Nggak ada bagus-bagusnya dalam rumah tangga. Nggak ada bagus-bagusnya di jalan raya. Ada apa Kristen? Karena rata-rata kita sukanya upacara. Banyak jemaat kagum, gereja itu bagus sekali, musiknya bagus, pujiannya bagus, mainnya kompak. Hanya sampai di situ,
Orang dunia pun bisa main musik bagus. Pertanyaan, hidup lu bagus nggak? Di jalan raya bagus nggak? Kok dipepet orang Anda pepet balik? Di belakang mobil Anda ada stiker tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Kenapa nggak disambar petir lo ya? Ini yang gini-gini Kristen sekarang. Yang begini-begini Kristen sekarang. Hanya bagus di mimbar. Ada pendeta khotbah bagus, bahasa roh bagus, nubuat bagus. Jemaat puluhan ribu, punya istri simpanan. Keji sekali sekarang Kristen ini. Stoplah, jangan simpulkan rohani itu di khotbah. Jangan simpulkan rohani itu di bahasa roh. Stoplah. Jangan simpulkan rohani itu di nubuat, di mujizat. Stoplah. Kerohanian itu tersirat di mana? Iman tanpa perbuatan, khotbah tanpa perbuatan, mati. Bahasa roh tanpa mati. Mujizat tanpa mati. Lihat dari kelakuan. Mulai di rumah. Bapak-bapak kalau berani jawab. Kalau nggak berani gak usah jawab. Bapak-bapak, mana bapak-bapak lebih sabar terhadap istri atau terhadap istri orang? Gak usah jawab kalau nggak berani. Ayolah. Gak usah senang dulu ibu-ibu. Ibu-ibu mana lebih gampang pengertian? Kepada suami sendiri atau pada suami orang? Alah, podo wae. Ya, karena rata-rata orang Kristen itu hanya bagus di gereja, di persekutuan, di ibadah-ibadah. Di luar itu, satria baja hitam berubah semua tuh. Loh itu kenyataan. Tahun lalu ada pendeta khotbah bagus, gelar teologi bagus, mujizat banyak, KDRT. Ada apa Kristen ini? Makanya saya nggak bosan-bosan bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat khotbah. Karena khotbah sebentar, paling kuat saya 2 jam, mungkin sekarang 4 jam. Lihat kan muka lu ngelawan. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan waktu khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika menghadapi istri saya ketika dia kurang hemat berkata-kata. Masih rohani enggak? Halo, orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak bisa loh. Yang jadi hakim nanti Tuhan, bukan orang. Makanya Bapak Ibu, konteks kebenaran 1 Korintus 15 dialamatkan kepada jemaat Korintus yang mengutamakan tanda-tanda supranatural daripada kehidupan pelaku firman sehari-hari. Mereka suka tentang nubuat-nubuat, mujizat. Itu gak salah, tetapi menjadi salah kalau itu kesimpulan rohani. Itu bukan kesimpulan rohani. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 2. Jelas sekali, Alkitab itu begitu sederhana sehingga Anda nggak usah sekolah teologi pun bisa mengerti. 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama baca. 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Sekalipun aku mempunyai dan tetapi nol semua itu. Sekalipun jemaatnya ratusan ribu bisa membuat mujizat khotbah bagus, kalau enggak mengasihi, nol. Catat dong baik-baik Bapak Ibu. Ini penting sekali supaya Anda jangan menganut Injil yang lain. Makanya dilihat kembali 1 Korintus 15 ayat 1 operator. Tegas sekali karena itu rata-rata kita Bapak Ibu. Bukan Anda, kita. Saya, semua kita. 1 Korintus 15 ayat 1. Apa kata firman Tuhan? Ayat 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang dalamnya kamu teguh berdiri. Artinya Injil yang benar udah sampai enggak kepada Korintus? Sudah.
Sempat di jalan dengan bagus gak? Sempat. Tapi lupa. Banyak orang Kristen memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Kalau gereja, ulangi kalau apa? Kalau apa? Kalau gereja itu milik Tuhan. Jangan gereja atas nama pribadi. Mulai daging loh nanti itu. Kegagalan dalam sejarah gereja Anda tahu. Makanya belajar sungguh-sungguh. Gereja ini mulai dari kecil, misalnya saya bangun gereja saya. Dari kecil mulai besar. Sebelum aku meninggal, saya wariskan ke anak saya gembala. Kalau anak saya punya karunia gembala, nggak ada masalah. Tapi nggak serta-merta anak seorang pendeta, karunia pendeta, nggak serta-merta. Saya saat emeritus beberapa tahun yang lampau, saya bilang sama anak saya, kau terpanggil nggak nak jadi pendeta atau gembala? Belum Pak. Oh ya? Saya tanya Pak, apa itu? Papa dulu jadi pendeta atau jadi gembala, disuruh opung nggak? Opung itu opa. Disuruh enggak. Disuruh siapa? Tuhan. Kalau gitu Pak, aku kalau disuruh Tuhan aku mau. Kalau suruh papa aku nggak mau. Keren. Akhirnya banyak pendeta-pendeta memulai pelayanan dari penderitaan pengorbanan luar biasa. Udah besar mulai daging. Maka itu diwariskan sama keluarga. Begitu dia meninggal, adik kakak, mulai tua, mulai berantem. Bagi tengah kita, ada akhirnya beberapa gereja dijual. Karena supaya bagi warisan. Padahal itu milik Tuhan. Itu persembahan jemaat. Itu milik Tuhan. Dan tidak sedikit hamba Tuhan memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Ini penting Bapak Ibu. Ada pendeta begitu setia dalam perkawinan, memulai pelayanan dengan bagus, udah mulai gede, banyak dipuji jemaat, terpesona sama jemaat, jatuh cinta sama jemaat. Kan rusak ini. Ayolah. Kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti. Dan dia datang sebagai hakim. Gemetarlah menyikapi itu. Takutlah akan Tuhan. Oleh karena itu, lihat ayat 2. Ayat 2. Tampilkan operator, ayat 2. Oleh Injil itu, Injil yang benar itu bicara keselamatan. Ayolah. Orang datang ke Tuhan Yesus. Kritisi. Orang sakit datang ke Tuhan Yesus. Yang dia kejar sembuh atau bertobat. Catat dong baik-baik. Mayoritas orang sakit sembuh nggak bertobat. Karena sembuh dia anggapnya finish. Makanya setiap KKR kesembuhan follow up dengan intensif. Kita maunya jumlah, puji Tuhan, berapa yang bertobat? KKR kemarin 80 ribu, 100 ribu hadir di Senayan. Berapa yang bertobat? Oh banyak Pak. Kemana berikutnya? What next? Apa berikutnya? Itu euforia sementara itu KKR kalau nggak ada follow up yang intensif. Akhirnya kita dikagumi orang. Tuhan yang harus dikagumi bukan kita. Kadang-kadang ada orang berkata, Pak Rituan hamba Tuhan luar biasa. Siapa yang bilang saya luar biasa? Saya kena virus pun mati. Ditabrak bajai pun saya mati. Saya enggak luar biasa. Saya biasa di luar. Enggak luar biasa saya. Jangan pernah menikmati pujian orang. Orang itu enggak kenal kita. Catat rumah. Masalahnya Tuhan berkata, kau hambaku yang setia atau bukan? Itu nilai. Kalau kata-kata orang gak usah lagi lah. Makanya pujian orang, saya ulangi. Pujian orang masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan kiri, nanti ada garis. Kanan lagi, perbodan masuk pun kagak. Ada ibu-ibu muda, Pak Rituan, Bapak itu kebapaan. Enggak, saya ke kakek-kakean, bukan kebapaan. Saya kenal Bapak, kenal saya di mana? Di YouTube. Ya YouTube. Mana kenal Anda? Ada ibu-ibu muda, salam Pak Rituan, salam. Saya suka sekali YouTube Bapak.
Ya udah bertobat aja lah. Bukan gitu Pak. Saya mau minta dikonseling sama Bapak Pak. Oh sama istri saya. Enggak Pak, saya cocok sekali sama Bapak. Cocok sekali sama saya. Cocok sekali sama saya. Saya hampir 40 tahun menikah sama istri saya. Terus terjadi proses-proses pencocokan. Lu belum kenal saya, hanya di YouTube. Cocok sekali sama saya. Kesurupan lo. Nggak ada. Jangan tertarik yang begitu-begitu. Nanti Anda akhiri dengan daging. Awasilah. Kalau Daud bisa jatuh. Kalau hamba Tuhan bisa jatuh. Anda dan saya pun jatuh. Kita nggak lebih kuat dari mereka. Ayolah. Kekuatan hamba Tuhan tahu kelemahannya. Itu kekuatan hamba Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Ketika aku lemah aku ayo dong. Kalau Anda lemah dalam hal seks, jangan nyerempet-nyerempet pergaulan dengan seks. Jangan puji-puji istri orang, jangan. Lu niat buka cabang itu, jangan. Kalau Anda lemah dalam uang, jangan bendahara. Jangan. Kalau Anda, gak usah malu-malu. Aku lemah dalam keuangan, aku gak mau bendahara. Akui aja. Kalau Anda lemah dalam hal makanan, rakus, ayo hindari dong. Taruh pisau di leher Anda. Ayo dong. Itu rohani. Kalau Anda lemah dalam hal marah, gampang emosi, jauhkan kegiatan yang membuat capek. Karena Anda jadi sumbu pendek. Nyambung gak sih? Pasti nyambung, orang kau yang kumaksud. Udah pastilah. Ngapain khotbah-khotbah yang gak nyambung? Kalau lu pelitnya aujubillah bin jalik. Kalau kau pelitnya aujubillah bin jalik. Begitu gereja berkata berikan perpuluhan, langsung berikan. Supaya terlatih Anda memberi. Bersyukurlah di sekitar Anda ada orang miskin. Supaya Anda adalah itu momentum. Ayo dong. Kalau kelemahan Anda takut mati, bilang sama Tuhan kalau sakit parah, Tuhan kalau ini momentum kau panggil tolonglah on time, jangan delay lagi. Bilang gitu supaya berani Anda mati. Ayolah Kristen. Ngelawan muka Anda, susah diajarin kebenaran. Karena kita suka Injil lain. Ayolah. Makanya Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, turun dalam keadaan maut, menggantikan kita karena upah dosa maut. Dia bangkit pada yang ketiga. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Maka sebab dia hidup. Lanjut. Kalau Anda percaya Injil yang benar, gak mungkin Anda putus asa. Kalau Anda mengerti Injil yang benar, gak mungkin Anda cerai. Orang cerai kan gak ngerti Injil. Istriku cerewet dia gak ada apa-apanya dibandingkan maut. Maut sudah dikalahkan. Hebat sekali cerewet lebih hebat daripada maut. Berarti Yesus salah sasaran nih mati. Kok hanya ngalahkan maut, belum ngalahin cerewet istri lu? Enggak, cerewet istri lu gak ada apa-apanya. Makanya sebab dia hidup ada hari esok, pencobaan-pencobaan yang kita alami absolut gak pernah melampaui kekuatan kita. Makanya Kristen yang benar gak mungkin cerai. Mulai belajar beriman, ada 2 bapak-bapak, ada berapa bapak-bapak? Ada 2, masing-masing menikah 35 tahun, masing-masing punya istri cerewet. Mana bapak yang beriman? Bapak pertama, Tuhan aku menikah 35 tahun. Istriku cerewet, sulit pengertian. Gak mampu rasanya aku Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada. Engkau mampu merubah istriku gak cerewet lagi. Tahun ini istriku gak cerewet lagi. Saya beriman. Itu bapak pertama. Bapak kedua, Tuhan 35 tahun istriku cerewet rasanya aku gak mampu menjalin pernikahan dengan dia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Kau punya kekuatan yang dahsyat. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku kau kuatkan untuk tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kata ibu-ibu karena demen lo. Bapak-bapak kok sunyi senyap lo pada Ayo dong. Seharusnya bapak-bapak bilang, yang kedua, baru beriman loh. Dari tadi enggak gini aja. Kenapa dia nang pengkhotbah begini ya? Enggak demen gua.
Ya lain kali bilang sama hambanya, Bapak Yoel, jangan undang lagi pendeta yang tingginya 2 meter kurang banyak itu. Jangan undang lagi. Udah, gampang. Jangan gitu ketawa lo, penistaan lo. Ayolah. Ibu-ibu, sekalipun suamiku banyak pencak silatnya, kau bilang tunduk pada suami, Tuhan kau berikan kekuatan aku, di sampai mati pun aku tetap tunduk pada suami. Itu beriman. Mulai ibu-ibu gak ada amin kan? Mulai ibu-ibu gak ada amin kan? Tadi waktu bapak-bapak amin. Yang kedua, sekarang gak ada. Mau menang sendiri lu pada. Itu kenyataan. Makanya gak heran, banyak orang di gereja suka apa? Tuhan tolong berkati usahaku jadi berlimpah-limpah. Daripada Tuhan maju atau gak maju usahaku, aku tetap setia memberikan perpuluhan ke gerejaku. Lebih banyak yang pertama. Termasuk orang yang lihat saya sekarang ini, lebih banyak yang pertama. Susah Kristen ini. Makanya karena penganut Injil lain. Harta berlimpah itu sementara. Itu yang saya bilang, ada pendeta dengan pengannya. Pak Riton tahu nggak jam saya harganya berapa? Oh nggak tahu saya. Tebak dong, saya nggak pernah beli jam, nggak tahu saya. Dia sebut harganya 2 miliar. Saya bilang bodoh sekali kamu. Kok berani menyita berkat Tuhan 2 miliar hanya untuk benda mati? Tas istrinya ratusan juta. Tapi nyanyinya apa? Nyanyinya apa? Ku tak membawa, ya Tuhan. Penipu. Ku tinggal semua. Enggak lu bawa, lu ceritain, lu pamer. Kalau saya Tuhan langsung saya bilang, petir sambarnya orang. Biar gosong. Karena rata-rata enggak banyak orang Kristen sebenarnya. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda itu. Yang tepuk tangan itu waras itu. Ayolah. Ujung-ujungnya materi. Nggak lu bawa kok. Injil mana yang kalian pegang? Kok nggak bicara keselamatan dan kekekalan? Apa Tuhan perlu kita salibkan 2 kali? Jahat sekali Kristen seperti ini. Makanya karena dosa, Injil pertama, ingat amanat agung, itu Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu global. Maka urutan pertama, kalau mereka bertobat, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka Injil pertama bicara pertobatan, bukan kesembuhan. Kalau Anda dengar khotbah ini ada yang sakit sembuh, puji Tuhan. Kalau sakitmu nggak sembuh, puji Tuhan. Ayo dong. Karena itu tidak menentukan kekekalan. Kalau kau bertobat, itu nilai. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, mayoritas orang Kristen sukanya Injil lain. Buka operator Lukas 15 ayat 7. Ini jelas, Alkitab itu tegas sekali. Nggak ada Alkitab yang tidak akan digenapi. Catat baik-baik. Nggak ada Alkitab yang tidak akan digenapi. Semua Alkitab digenapi. Nggak ada Alkitab bobotnya gertakan. Pasti digenapi. Lukas 15. Nanti kita lanjutkan ayat 20. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, kalau Tuhan berkata demikian, itu ada yang sangat penting dia ucapkan kalimat berikutnya. Karena enggak semua ucapan Yesus dimulai dengan kata-kata aku berkata kepadamu. Karena enggak usah mengucapkan begitu pun dia lagi berkata kepada orang itu. Tapi kalau konteks ini ada yang harus tidak boleh Anda lupakan dan berbobot nilai absolut. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita. Lanjut. Karena apa? Lanjut. Ayo jawab Bapak Ibu. Ini firman Tuhan atau bukan? Ini pasti digenapi atau bukan? Gemetarlah baca ayat ini. Lihat perbandingan jumlah ekstrim. Kelompok pertama Tuhan sebut berapa orang? 1. Ayo dong. Kelompok kedua berapa orang? 1:99. Enggak gemetar Anda itu baca itu.
Bukan 1:10, bukan 1:25, bukan 1:50, 1:99. Itu kenyataan sekarang Kristen. Makin ekstrim. Bukan hanya jumlah perbandingannya ekstrim, latar belakang pun ekstrim. Jawab Bapak Ibu, satu orang ini latar belakang orang apa? Satu orang ini latar belakangnya orang apa? Orang berdosa. Lanjut, 99 orang ini latar belakangnya orang apa? Ngeri gak? Seharusnya mana lebih rohani? Ya orang benar dong lebih rohani. Tapi akhirnya tidak rohani. Karena satu orang ini bertobat, 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Ngeri sekali. Siapa yang disebut Tuhan 99 orang benar? Catat baik-baik. Para rohaniwan. Pendeta, penginjil, gembala jemaat gereja besar atau gereja kecil, ketua sinode, dosen teologi, doktor teologi, pendeta terkenal, banyak mujizatnya, itu rata-rata gak memerlukan pertobatan. Catat baik-baik. Jangan status kita apakah pendeta, dosen, gembala. Jangan status kita membuat kita sulit bertobat. Tapi itu kenyataan. Itu kenyataan. Sampai-sampai banyak pendeta menggunakan kalimat-kalimat yang mengerikan. Kalau ditegur jemaatnya, jangan tegur saya. Ini urusan saya sama Tuhan. Bersyukur kau masih ditegur jemaat. Kalau Tuhan yang negur langsung mati kau. Ayolah. Bersyukurlah kita masih ditegur jemaat. Di gereja saya fasilitasi. Kalau kalian tahu saya salah, kalian gak berani negur, kalian ikut berdosa. Di gereja harus difasilitasi kita terbuka untuk ditegur. Itu rohani. Ayolah, bukan kebetulan Anda di ruangan ini hari ini. Ada jemaat berzina. Kita bimbing. Kamu keterlaluan, langsung nangis. Iya Pak Pendeta, aku jahat, langsung gak berani duduk, langsung turun dia. Langsung mukanya lantai, ampun aku jahat, aku benci kan, ampun. Ada istrinya, langsung dia cium kakinya, mami ampun aku jahat. Bertobat. Ada pendeta berzina. Kita tegur, marah. Ini bukan urusan Pak Ridwan, ini bukan, keluar. Jangan urusan, keluar. Diusir. Kita menengking iblis, iblis lari. Kita tengking pendeta, balik nengking. Saya peringatkan Anda, karena saya sering kali memperingati saya. Jangan sampai Anda tidak membutuhkan pertobatan. Karena Injil itu bicara bertobat. Jika satu orang bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Injil itu bicara kesukaan Tuhan. Ini dia pertama, Injil itu pertobatan. Kalau khotbah-khotbah mujizat ada di Manado, asal mendoakan sembuh-sembuh, tapi gak bicara pertobatan, itu bisa pekerjaan iblis. Catat baik-baik. Semua kesembuhan tanpa ada kaitan dengan pertobatan, itu mengerikan. Catat baik-baik. Ini penting, bukan kesembuhan ciri utama Injil. Bertobat. Jangan gagal fokus. Tuhan sedih kalau Anda sulit bertobat. Tapi lebih sedih lagi kalau Anda dengar khotbah ini, pulang tetap gak mau bertobat. Itu bahasa Jermannya double. Ayolah. Khotbahlah kebenaran walaupun gak disukai. Catat baik-baik. Ketika Yesus sebelum lahir ke dunia. Siapa yang tahu? Siapa yang diutus Allah mendahului dia? Yang keras. Lebih keras. Yohanes Pembaptis. Tahu gak khotbahnya apa? Khotbahnya berulang-ulang itu aja. Saya yakin kalau gereja-gereja sekarang gak mau mengundang dia khotbah. Itu mulu khotbahnya. Pak, karena itu Injil. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah. Besoknya sadarlah, itu terus khotbahnya. Sekarang banyak orang gak suka dengan khotbah menegur dosa. Lebih suka kalau ada hal-hal supranatural. Bahkan ada gereja-gereja tertentu, jemaatnya selesai ibadah,
maju terus. Pak tolong nubuatkan apa saya? Nubuatkan, minta dinubuatkan. Kok mental dukunnya belum tuntas? Kenapa harus dinubuatkan? Kenapa nggak belajar firman Tuhan? Makanya jemaat harus mau belajar, dimuridkan, akhirnya belajar sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati engkau, mobilmu Avanza jadi Innova. Ya Tuhan yang begini-begini, kenapa nggak ke Gunung Kawi lo kalau begini-begini? Kok yang nggak kekal-kekal yang kita bicara? Nyakiti hati Tuhan, dipakai gereja, dipakai Alkitab, tapi menekankan yang nggak utama. Injil lain itu. Jawab, Yesus dicobai iblis gak? Pakai apa? Pakai ayat. Pakai ayat. Iblis pun bisa pakai ayat. Pendeta-pendeta yang pakai ayat, yang bukan mengarahkan kepada kekekalan, penekannya sekedar saksi sembuh, penekannya sekedar mobil ganti, penekannya usahamu akan maju, kata-kata bagus tanpa menegur dosa, itu Injil lain. Itu Injil lain. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya gak heran banyak sekarang pendeta sulit bertobat. Karena dianggap khotbah itu rohani. Halo, sampai mati kita tetap memerlukan pertobatan. Bahkan ada dosa-dosa yang kita gak sadari. Satu kali di gereja saya selesai ibadah salam-salam. Tiba-tiba ekor mata saya melihat ada orang yang sudah 40 tahun lebih saya gak ketemu. Begitu saya salam, apa kabar? Tapi salam, mukanya saya nggak lihat. Tersinggung. Wah itu nggak saya sadari. Berikutnya Bapak itu nggak ke gereja. Saya kunjungi menghindar. Waduh, ada apa ini? Tanya istri, oh nggak tahu Pak, nggak tahu. Tanya pekerja, nggak tahu. Satu kali dalam kesempatan kejebak ketemu. Bapak Ibu, rindu sekali, kenapa? Ada apa? Ini orang sederhana. Saya usahakan ke rumah kok nggak ketemu-ketemu. Langsung spontan istrinya ngomong, Pak suami saya sakit hati. Lu kenapa? Kasih tahu dong. Jangan berdiam. Bapak salam nggak lihat muka dia. Saya minta maaf dan minta ampun. Karena ada dosa-dosa yang kita nggak sadari. Makanya tiap malam saya mau tidur, Tuhan tolong Tuhan. Ada tidak dosaku hari ini Tuhan yang nggak kusadari. Ampunilah saya Tuhan. Tolong. Tiap malam. Jangan pernah Bapak Ibu karena status Anda khotbah bagus, banyak mujizat. Jangan sampai Anda tidak memerlukan pertobatan. Mengerikan itu. Anda penganut Injil lain di situ. Catat baik-baik. Yang kedua, apa Injil itu? Injil itu bicara bukan kita lebih dulu melayani dia. Dia lebih dulu melayani kita. Bukan kita lebih dahulu taat kepada dia. Dia lebih dahulu taat sampai mati untuk keselamatan kita. Bukan kita lebih dahulu berkorban kepada dia. Dia lebih dahulu berkorban pada kita. Maka Injil berikutnya, bertobat itu menyenangkan dia. Berikutnya, pelaku-pelaku firman. Kalau Anda dan saya tidak pelaku firman, Anda penganut Injil lain. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Pelaku-pelaku firman. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat baik-baik, camkan dan jangan lupa seumur hidup. Puncak kerohanian yang tertinggi ada dalam ayat ini. Puncak kerohanian yang tertinggi mengasihi Tuhan. Itu puncak kerohanian yang tertinggi. Kita kembali kepada kehendak dia. Kenapa kita diciptakan? Kita tampilkan 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini absolut menentukan. Hafal baik-baik 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Belanda masih jauh.
Ayo sama-sama baca. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Halo. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tahun ini saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Lebih kurang 30 tahun saya dosen teologi. Tapi enggak jamin saya mengenal Allah dengan gelar-gelar teologi kalau saya tidak mengasihi. Doktor teologi enggak identik mengenal Allah. Catat baik-baik. Jangan sombong. Doktor teologi enggak jamin mengenal Allah. Ini penting sekali. Pengkhotbah terkenal enggak jamin mengenal Allah. Jemaat ratusan ribu enggak jamin mengenal Allah. Kalau kita mengasihi, jamin itu mengenal Allah. Catat, ini menentukan. Jikalau kau tidak mengasihi, engkau tidak mengenal Allah. Siapapun kita. Jangan pikiran Anda dan saya enggak selaras dengan firman. Absolut kita sesat. Ini menentukan. Makanya biarpun bernubuat, biarpun banyak mujizat, biarpun apa. Kalau kita tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat? Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Jangankan kau kenal Tuhan, Tuhan pun gak kenal engkau. Biarpun kau bisa bernubuat, biarpun bisa buat mujizat. Catat baik-baik supaya jangan kita keliru memaknai Injil yang benar. Orang bernubuat banyak mujizat pun jangankan kenal Allah, Allah pun tidak kenal dia. Karena mereka tidak pelaku firman. Itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 kalau Anda teliti. Di dalam dunia kekristenan dibagi dua Bapak Ibu. Bukan Protestan dan karismatik. Itu enggak signifikan. Gak usah pikirkan itu. Enggak jamin Anda Protestan lebih rohani daripada karismatik. Enggak jamin Anda karismatik lebih rohani daripada Protestan. Catat baik-baik. Gak usah penting-penting. Bukan dibagi dua. Baptis salam atau percik. Itu bukan signifikan. Catat dong baik-baik. Kalau enggak baca Alkitab Injil yang benar, Anda akan masalahkan itu. Bahkan saya sedih ketika saya mengajar di Israel, para pendeta-pendeta di belakang saya pas di Sungai Yordan, di belakang saya pendeta Indonesia ngomong teriak, saudara-saudara, Yesus dibaptis di sini. Kalau enggak dibaptis Sungai Yordan, enggak sah. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Mana lebih rohani? Dibaptis Sungai Yordan atau Kali Brantas? Sama. Yang penting dalam nama siapa? Yang menentukan dalam nama siapa? Bukan tempatnya. Sampai-sampai orang kurang kerjaan dibilang Israel Holy Land. Itu bukan Holy Land. Itu dari agama sebelah kita beropsi ya Holy Land. Apa arti Holy Land? Tanah suci. Itu bukan tanah suci. Itu tanah sejarah. Saya kasih tahu Anda, di Yerusalem Timur copetnya lebih cepat dari Tanah Abang. Terus kau bilang itu tanah suci. Copetnya cepat sekali loh. Jangan gitulah. Seolah-olah orang gak ke Israel pasti gak rohani. Ada apa ini? Karena gak ngerti Injil. Sampai mati Anda gak pernah ke Israel, gak ada kaitan dengan kekekalan. Ribuan kali Anda ke Israel gak ada kaitan dengan kekekalan juga. Jangan itu menentukan karena gak ngerti firman Tuhan. Pertama kali sekali mau ke Israel dulu ada pendeta. Pak Riton udah keberapa kali? Oh baru sekali saya ke Israel ini. Pantas Bapak ini kurang diurapi. Aduh kaget saya. Kaget saya. Tahu gak Pak Riton? Saya setahun minimal 10 kali ke Israel. Aduh kaget saya. Dia kira kagum. Kenapa Pak Riton? Kau kan gembala. Emang kenapa? Minimal 10 kali kau ke Israel 1 tahun. Berarti berapa hari kau tinggalkan jemaat? Ganti profesi jadi tour leader aja, jangan gembala. Kalau begitu jadi tour leader. Anda main-main itu. Kayak nilai, inilah sedihnya orang Kristen sekarang ini. Yang begitu-gitu jadi nilai, bukan. Pelaku firman yang bernilai. Makanya hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap. Dengan segenap. Dengan segenap. Itulah hukum pertama dan terutama.
Caranya cuma satu. Jikalau kau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, otomatis hukum yang kedua yang sama dengan itu terjadi. Kasihlah sesamamu. Pasti terjadi. Kalau fokus kita mengasihi Tuhan identik dengan melakukan perintah. Salah satu perintahnya, kasihlah musuhmu. Itu perintahnya. Hai istri, tunduk pada suami. Anda tunduk pada suami gak ada kaitan dengan kelakuan suami. Catat baik-baik. Catat baik. Loh, kalau suamiku kasar, tetap tunduk. Enak aja. Yang enak itu kata firman, bukan kata lu. Maksudnya apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Kalau kau lakukan itu bahagia. Kok kau bilang enak aja? Loh, suamiku kasar Pak Pendeta. Kok ngotot lagi kamu? Loh, memang begitu? Enggak ada di fasilitasi Alkitab. Hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja boleh. Enggak ada. Sesat. Enggak ada. Jangan kau tambahin firman Tuhan. Supaya jangan ditambahin hukuman lo. Kok sentrismu suami? Bukan Tuhan. Belum mengerti juga. Pak Pendeta enak ngomong. Kenapa? Bapak gak kenal suami saya. Ya Tuhan. Gak ada di fasilitasi Alkitab. Hai pendeta kenalnya suami orang. Gak ada. Bukan. Gak ada. Kurang kerjaan saya kenal suami lu. Hebat sekali suami lu, saya harus kenal. Nggak harus. Tuhan yang harus kita kenal dan kita kasihi. Karena ada ibu-ibu di sini masih ngelawan suami. Lagi ngeliat saya dia. Anda penganut Injil lain loh. Pelaku firman, ulangi 1, 2, ya. Itu nilai. Saya tutup. Bapak Ibu saudara kekasih. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jauh dong. Agama lain suka nggak kesembuhan? Koruptor, penjahat, suka nggak kesembuhan? Kritisi. Berarti kesembuhan masih selera penjahat. Tangkap dong. Supaya jangan ketipu setan terus Anda. Perintah Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Ada enggak perintah Tuhan kasihlah musuhmu? Ada enggak perintah Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada enggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Jawab dengan tegas. Penjahat suka enggak itu? Yang keras dong. Agama lain suka enggak? Orang Kristen suka enggak? Masalahnya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Injil lain yang lawan pegang. Injil lain yang Anda pegang itu. Ayolah. Makin kesini makin sedih Tuhan lihat orang Kristen. Disimpulkan itu dipakai Tuhan khotbah. Disimpulkan dipakai Tuhan itu bernubuat. Bahasa roh, mujizat. Sakit hati Tuhan dalam konteks sedih dia. Roh Kudus berduka cita. Kalau kalian gak suka perintah Tuhan, kalian masih penganut Injil lain. Saya tutup. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat mayat bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Ibu-ibu lihat saya. Ada gak perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suami? Ada? Ada? Itu memerlukan waktu seketika atau tahunan. Tumben jujur lo, tumben jujur lo, tumben jujur lo. Kristen ngawur sekarang ini. Kalau Anda lebih kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, memang kalian penganut Injil lain. Itu masalahnya. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat bangkit daripada suami, sangat sabar kepada istri, Anda penganut Injil lain. Mana bisa istri tunduk pada suami segampang membuat laut terbelah. Kok kalian kagum laut terbelah, gak kagum istri tunduk pada suami? Bahkan terbalik, ada orang kagum lihat mayat bangkit, melihat suami saya bersama istri diejek. Diejek. Ada pendeta ngobrol sama saya. Salam Pak Ridwan, salam. Hari ini saya mau terbuka jujur Pak. Apa itu? Kok tumben jujur-jujuran? Saya perhatikan Bapak. Bapak itu DKI.
Oh iya dong, saya daerah khusus tinggal di Jakarta saya. Bukan gitu Pak Ridwan. Jangan main-main Pak. Loh apa? Bapak itu dibawa ke tiak istri. Ya nggak ada masalah dong. Istri saya lebih tinggi dari saya. Kok ketawa kalian nyakitin? Kalau saya dibawa ke tiak dia, apa masalah dengan lo? Saya tidur bareng dia. Dan saya suka merosot. Kalau saya lihat persis dibawa ke tiak dia. Nggak ada masalah dong. Kenapa kau masalahin? Kalau saya dibawa ke tiak istri orang, itu masalah. Ada apa Kristen ini? Bukan gitu Pak Ridwan. Apa? Asal saya lihat istri bapak marah, bapak diam. Memang benar dong harus begitu. Nah itu DKI. Enggak, itu bukan DKI. Saya enggak terganggu dengan penilaianmu. Saya terganggu dengan pilihan Tuhan. Maksud bapak apa? Catat baik-baik. Kayak enggak belajar aja. Kau udah lama juga menikah kan? Ya kenapa? Istri itu perempuan. Enggak tahu istri lu laki-laki ya? Istri itu perempuan. Ngerti maksud saya? Perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Tumpul. Kematangan otaknya well done. Salah satu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, istri marah Anda jelasin. Gak bakal ditangkap sama dia. Kontraproduktif istri marah terus lu jelasin. Itu kesia-siaan. Jangankan satu kata, tanda baca pun gak ditangkap dia. Mana? Enggak. Satu ngomong kita, dia 20.000 omongannya. Kalau lagi marah, gak usah ngomong. Itu yang pernah saya jelaskan. Kalau istri saya marah, saya tatap dia. Saya senyum, saya ngomong sama Immanuel, Tuhan besertaku. Tuhan energik banget istriku, sehat dia Tuhan. Sehat dia Tuhan. Tanda-tanda istri sehat masih bisa marah itu sehat itu. Energik. Kalau istri 5 hari diem, 5 hari diem itu kesambet Omikron. Ayolah lihat dalam perkawinan orang rohani atau enggak. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK, KPU, FPU, bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan bukan lembaga perkawinan. Rohani orang kelihatan di perkawinan, bukan di khotbah. Kalau istri saya marah lagi saya bilang sama Tuhan. Saya ngobrol sama Tuhan dalam hati. Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan saya kuliah di Harvard melalui orang ini. Bukan di UBT. Tahu UBT? Universitas Baru Terdengar. Saya kuliah di Harvard. Tingkat kesulitannya tinggi. Cocok sekali aku sama dia. Kalau dia marah-marah lagi saya bilang sama Tuhan. Tuhan istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka dia nih Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, aku duluan mati Tuhan. Kalian praktekin, kalian buktikan, saya jamin dia kalah. Karena marah itu capek. Paru-paru kerja keras, jantung kerja keras, ginjal mulai mengarah-mengarah stres. Dan pencernaan pasti lumpuh. Ayo dong. Orang kalau marah-marah istri saya suka gado-gado. Kalau marah-marah saya sodorkan gado-gado. Nggak bisa makan dia. Lumpuh. Kalau istri lu marah-marah. Makan kesukaan kasih. Dia lahap itu kerasukan. Kerasukan itu. Lumpuh. Dan selalu. Ini bukan sekali-sekali. Selalu berakhir. Pak, kok aku marah-marah papa senyum-senyum aja. Saya ajak dia bercanda. Ma. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum ku nikmati. Kau marah pun ku nikmati. So sweet. Rohani itu di perkawinan. Silakan kau salah mengerti. Entah saya DKI atau daerah istimewa Jogja. Entah apa terserahlah. Pokoknya
saya akhirnya bisa mengendalikan istri saya dan dia ngerti kebenaran. Perlu adem dulu, kadang-kadang 2 hari kemudian baru kita jelaskan. Mah, loh kok kemarin Papa gak jelasin? Ya, kematangannya beda mah. Bapak, jangan pura-pura gak ngerti khotbah ini. Dan tolong dipraktekin. Kita suka sekali dia mau mengikuti hakim orang. Lu takut sama istri? Oh enggak, gue takut. Enggak takut, gue maki dia. Rusak lu itu. Lu penganut Injil lain. Lebih ngeri lagi ada ibu-ibu menikmati suaminya takut sama dia. Jangan-jangan iblis pun takut sama dia. Tahu nggak Pak? Suami saya takut sama aku. Loh kenapa? Saya panggil pasti dia datang. Lu kesurupan tingkat tinggi. Ibu-ibu saya peringatkan Anda. Tunduk pada suami. Kalau lu lawan suami lu jadi penurut. Mengerikan sekali rumah tanggamu itu. Dan itu potensi-potensi anakmu yang perempuan bisa jadi laki-laki. Yang laki-laki bisa ke perempuan. Karena ada perlawanan tanpa disadari. Ini penting sekali. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Jangan menganut Injil lain. Dengan catatan, gak usah ragu dengan kesembuhan dan sebagainya. Tapi itu tidak menyelamatkan. Kalau diberkati dan materi-materi, itu pun gak menyelamatkan. Pulang dari tempat ini, firman itu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jangan sampai kita tidak membutuhkan pertobatan. Setiap kali ibadah bilang, tegur aku Tuhan, aku mau bertobat. Jaga Injil yang benar. Yang kedua, dididik kita dalam kebenaran. Bawa, tuntun aku Roh Kudus, pimpin aku menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai mati Anda nggak salah memaknai beriman dalam Kristus, nggak salah memaknai mengasihi Kristus. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.